Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ya ayyuhan nasu sallu alaihi Bapak Ibu Pramu Perjuangan Muhammadiyah yang kami hormati, pengurus Pondok Pesantren Kedua yang kami hormati, panitia pelaksana asrama yang kami muliakan dan kami taati, santriwan-santriwati peserta asrama adalah Muhammadiyah yang kami dan kami taati. Dalam hal puja-puji tasyahud kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan sholawat salam barakah yang saya berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam ikram wa ta'zim wa mahabbatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami maklum kepada sahabat. Semoga juga kami maklum semoga semua berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sebelum kita memulai pengajian kitab Al-Shair mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa dan juga mengenai kitab Al-Shair. Mari dengan sungguh-sungguh kita maklum di belakang Hadratul Mukarram Kanjeng Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada hari ini tentang adab beribadah dan masuk masjid halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya iyyaka wat tafrid fi ibadati rabbik. Jauhi sifat ingkar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi sifat ingkar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah sudah mendawuhkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ ada kesalahan tulis, setelah kata al-jinna tertulis wal insana, yang betul wal insan. Jadi alif nunnya dicoret. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selanjutnya itu juga ayat Al-Quran, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jika dalam kata ar-razzaq itu kurang alif setelah zai, sebelum qaf ditambahi alif. Jadi di dalam halaman 34 ini
Terjemahnya adalah jauhi sifat ingkar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya di halaman 35. Sebelum kami lanjutkan, setiap hari kita sering ke masjid. Ada doa masuk masjid. Ada yang hafal? Doa masuk masjid. Kelas 8 Putri ada yang hafal? Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Saya ulang lagi, semoga saya cepat hafal. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sama artinya enggak? Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Jadi ketika kita masuk masjid dianjurkan untuk berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Ketika keluar dari masjid juga ada doanya. Ada yang tahu? Ada yang tahu doa keluar masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik, yang artinya, ya Allah, sungguh aku memohon karuniamu. Mari kita lanjutkan halaman 35. Ya bunayya kun harisan ala adai sholatil mafruḍah. Jadilah orang yang semangat menjalankan sholat fardu. Alhamdulillah sampai ke dulu semua sholat 5 waktunya tertib dan dilaksanakan dengan berjamaah. Jadilah orang yang semangat menjalankan sholat fardu tepat waktu dengan berjamaah. Teman-teman kalau pas nggak jamaah di masjid, bisa nggak sholat di asramanya dengan berjamaah? Bisa ya, alhamdulillah. Jadi selain waktu-waktu yang sholat berjamaah di masjid, seperti waktu sholat asar, mungkin sampai di asrama bisa berjamaah dengan temannya. Saya ulang biar terjemahnya lengkap. Jadilah orang yang semangat menjalankan sholat fardu tepat waktu dengan berjamaah. Kira-kira selama ini kita sholatnya semangat apa karena terpaksa? Semangat ya, karena tugas kita hidup di dunia ini adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan sholat ini hanya sebatas kewajiban, tapi kebutuhan kita. Kita sholat kita itu juga tidak menguntungkan Allah. Kita tidak sholat juga tidak merugikan Allah. Akan tetapi kita sholat manfaatnya juga untuk kita sendiri. Kalau kita meninggalkan sholat, akibatnya ya kita tanggung sendiri. Fa'idat tarobal waktu fabadir ilal wudu. Bila waktu sholat hampir tiba, siapkan diri untuk berwudu. Bila waktu sholat hampir tiba, maka siapkan diri untuk berwudu. Makanya kita sering mendengarkan siaran. Sebentar lagi akan dilaksanakan jamaah sholat maghrib beserta mujahadahnya. Man yaqtul fal yatawaddo sari'an, gitu ya. Barang siapa yang yang kata segera berwudu. Wala tuzahim ahadan fi tariqika, jangan saling mendahului di jalan. Memang perintahnya suruh segera menyiapkan diri untuk wudu, tapi ya jangan saling mendahului sesama iman. Wala tusrif isti'malil ma', jangan berlebihan dalam menggunakan air. Nah, ini adabnya dalam berwudu. Ini tidak dalam berwudu saja, di dalam menggunakan air kita tidak boleh berlebihan. Mengapa kita tidak boleh berlebihan? Karena termasuk innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jangan berlebihan dalam menggunakan air. Fa idza dakhala al-waqtu wa adzana al-muadzin fastaqbilil qiblah. Ketika masuk waktu sholat,
Kalau tadi sudah wudu, terus muadzin mengumandangkan adzannya, maka kita diperintahkan untuk menghadap kiblat. Ketika muadzin mengumandangkan adzannya, menghadaplah kiblat dan sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah. Ini utamanya sholat sunnah qobliyah subuh ya. Sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi biasanya kita males, kalah sama ngantuknya ya. Kalau biasanya sebelum sholat subuh, bagi yang berhadas ya harus berwudu. Kalau kita sholat dalam keadaan hadas, secara syariat sholat kita tidak sah. Berarti walaupun sholat, tapi dalam keadaan wudu, hukumnya sama dengan tidak sholat. Sudah berapa kali sholat subuh yang dilakukan tanpa wudu? Berarti sekian kali itu juga kita tidak melaksanakan sholat subuh. Jadi kalau muadzin mengumandangkan adzan, kita diperintahkan menghadap kiblat dan sholat sunat qobliyah dan duduk dengan tenang hingga sholat didirikan. Duduklah ya, jadi tadi perintahnya wudu, terus menghadap kiblat, sholat sunat qobliyah dan duduk dengan tenang sampai sholat fardu didirikan. Dan sholatlah dengan khusyuk. Kira-kira teman-teman sudah bisa apa belum sholat dengan khusyuk? Sholat dengan khusyuk. Sholat yang bisa sholat khusyuk itu orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun itu, qad aflahal mu'minun. Di situ ada ayat alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang mukmin adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Mungkin teman-teman pernah membaca atau mendengar cerita ada sahabat yang sholatnya khusyuk. Kalau nggak salah Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali itu ketika perang terkena panah dan busur panahnya masih tertancap, masih mancep di tubuhnya. Beliau memerintahkan temannya untuk mencabut panah tersebut ketika sholat. Jadi cabutlah panah yang tertancap di tubuhku ini ketika aku sholat. Jadi ketika Sayyidina Ali sholat, panahnya dicabut, saking khusyuknya dalam sholat tidak merasakan kesakitan. Kira-kira kalau kita seperti itu bisa apa enggak ya kira-kira? Kadang sholat lihat temannya ketawa, ya. Kalau ada temannya sholat di asrama jangan diganggu. Kita lanjutkan. Ya, ini tadi perintahnya sholat yang khusyuk ya. Sholat yang khusyuk itu diantara tanda-tanda orang yang beriman. Sholatnya orang yang beriman. Gimana caranya kita belajar sholat khusyuk? Di antaranya kita bayangkan, sholat yang kita laksanakan ini adalah sholat yang terakhir dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu, misalnya tadi kita sholat zuhur, kita anggap sholat zuhur itu adalah sholat terakhir. Kita tidak tahu nanti waktu asar masih bisa sholat atau enggak, dan seterusnya. Dan lanjutnya, wa'lam annaka fi halis sholati. Di situ ada kesalahan tulis sholani, yang betul sholati. Ketahuilah bahwasanya ketika kamu sedang sholat, itu sebenarnya kamu sedang berdialog dengan Tuhanmu. Kita itu matur kepada Allah ketika sholat. Kita itu sowan kepada Allah, matur, menyampaikan apa permohonan kita. Di antaranya, sama sudah hafal bacaan sholat apa belum? Paham artinya enggak? Sama harus paham artinya. Kalau paham artinya itu bisa membantu kekhusyukan kita. Di antaranya di dalam doa kita ada
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada bacaan di dalam doa antara dua sujud, doa duduk antara dua sujud ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Sama sudah paham artinya? Nanti dipelajari. Rabbi artinya ya Allah. Infirli, ampunilah saya. Warhamni, sayangilah saya. Wajburni, perbaikilah saya. Warfa'ni, angkatlah derajat saya. Warzuqni, berilah saya rezeki. Wa'afini, sehatkanlah saya. Wa'fu anni, maafkan saya. Jadi semua itu permohonan kita kepada Allah. Masa ketika kita matur kepada Allah, Rabbi firli, ya Allah ampuni saya. Mohon ampunan tapi hatinya kemana-mana. Sama dengan mohon ampunan tapi nggak beneran. Nanti dipelajari lagi ya. Bacaan-bacaan sholat artinya dipahami supaya bisa membantu dalam kekhusyuan kita dalam sholat. Jadi ketika kita sholat itu sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah dan kamu berada di dalam kekuasaannya. Fa'iyaka wa hawajis syaitan. Jauhi segala godaan setan. Jauhi segala godaan setan. Wa iyyaka wa tadahhuk fi hadrati maulaka. Hindari perasaan tidak khusyuk di depan Allah. Hindari perasaan tidak khusyuk di hadapan Allah. Wa iyyaka washtighalil qalbi bi ghairi munajatir rahman. Jangan mengalihkan perhatian. Jangan mengalihkan perhatian kepada selain Allah. Jadi ketika kita sholat betul-betul sowan menghadap kepada Allah. Jangan mengalihkan perhatian kepada selain Allah. Berikutnya, ya bunayya idza faragta minas sholatil mafruḍah fasholli sunnah ba'diyah. Bila telah selesai sholat fardu, maka lakukan sholat sunnah ba'diyah. Bila selesai sholat fardu, maka kerjakanlah sholat sunat ba'diyah. Wad'allah, dan berdoalah kepada Allah. Dan berdoalah kepada Allah. Wastaghfir rabbaka katsiran, dan mohonlah ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, setiap hari kita setiap selesai sholat kita bermujahadah dalam rangka mohon ampunan kepada Allah dan mohon permohonan yang lain. Was'alhil fatha fa innahu huwal fattahul alim. Dan mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan ilmu kepada kita. Mohonlah kepada Allah, semoga Allah memberikan beberapa ilmu kepada kita, karena Allah Maha Pembuka dan Maha Tahu. Mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kita beberapa ilmu, karena Allah Maha Pembuka dan Maha Tahu. Halaman 36. Ya bunayya in istata'ta alla tajlisa fil masjid illa wa anta 'ala wudu' faf'al.
sebaiknya selama di dalam masjid kamu mampu menjaga wudhu. Jadi selama di dalam masjid dalam kondisi suci, sebaiknya selama di dalam masjid kamu mampu menjaga wudhu. Mengapa demikian? Fa innal masajida buyutullah. Karena masjid adalah rumah Allah. Karena masjid adalah rumah Allah. Walaysa minal adab an tadkhula baita rabbika wa anta 'ala ghairi istidadin li. Termasuk adab yang kurang baik. Termasuk adab yang kurang baik bila kamu masuk masjid tapi tidak beribadah kepadanya. Termasuk adab yang kurang baik bila kamu masuk masjid tapi tidak beribadah kepadanya. Selanjutnya, inna ammatal muslimin, halaman 36 yang tengah. Kebanyakan atau mayoritas orang muslim itu memperhatikan para pelajar atau santri dengan maksud memuliakan. Sesungguhnya mayoritas orang muslim itu memperhatikan atau perhatian kepada para pelajar atau santri dengan maksud memuliakan. Wa yasta'limuna kulla saghiratin taqau minhum. Dan mereka membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya kecil. Jadi selain mayoritas orang muslim itu memperhatikan sikap santri, sikap para pelajar, itu juga membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya kecil. Saya ulang. Mayoritas orang muslim memperhatikan para pelajar atau santri dengan maksud memuliakan dan membesar-besarkan yang sebenarnya kecil. Jika kesalahan itu dilakukan oleh pelajar atau santri. Jadi makanya seorang santri kalau berbuat sedikit kesalahan aja, orang-orang melihatnya santri kok seperti itu. Hal-hal yang nggak patut dilakukan oleh santri, oleh pelajar, itu menurut para mayoritas orang Islam itu sesuatu hal yang besar, kesalahan yang besar. Kalau demikian bagaimana kita menyikapinya? Fa iya kaya bunaya antusalitas al-sinatal amr. Jagalah dirimu. Jadi sebagai seorang santri, seorang pelajar, kita harus menjaga diri kita sendiri. Jangan sampai menjadi bahan pembicaraan. Jagalah dirimu, jangan sampai menjadi bahan pembicaraan. Misalnya, sampai di masjid, sholat sambil guyon. Kalau misalnya ada tamu yang juga ikut sholat di masjid, pasti tamu tersebut menilai santri kedua sholatnya kok sambil guyon. Atau waktu mujadah ada yang ngobrol sendiri. Dan kebetulan ada tamu dari daerah yang juga ikut jamaah di Kedolo, juga akan menilai, oh santri Kedolo kalau waktu mujadah masih ada yang ngobrol. Nah, untuk menghindari penilaian seperti itu, maka kita harus menjaga diri kita sendiri. Karena sikap kita yang kurang baik, akhirnya yang jelek bukan kita saja, akan tetapi kedolonya jadi ikutan jelek. Kita yang menjadikan kedolo jelek. Kedolo bagus, yang menjadikan penilaian kedolo kurang bagus itu sikap kita yang kurang baik. Ya ada. Nah, kalau yang sholat sambil guyon itu bukan santri, mungkin orang nggak membesar-besarkan kesalahan itu. Atau yang ketika ngobrol waktu mujadah itu bukan santri, orang yang melihat juga tidak akan mempermasalahkan. Tapi yang dilihat itu santri kedulu. Ya, mari kita berbenah mulai sekarang setelah mengaji kitab Wassoya,
sikap kita di dalam masjid seperti itu, agar hal-hal yang kecil tidak dibesar-besarkan. Itu juga untuk kebaikan kita sendiri. Ya, jadi jagalah dirimu, jangan sampai menjadi bahan pembicaraan orang lain. Wala tarfa' sautaka fil masjid, jangan keraskan suaramu di masjid. Dan jangan bermusuhan. Apa ada yang bertengkar di masjid sama temannya? Nggak boleh. Di luar masjid aja nggak boleh bertengkar, apalagi di dalam masjid. Nih, nggak boleh bermusuhan. Wala tunazi'hu, dan jangan membencinya. Nggak boleh saling membenci sama teman. Wala tudayyi ala muslimin yuridu ayyata'abbada fi baiti maulah. Dan jangan menghalangi orang lain yang hendak beribadah di masjid. Jangan menghalangi orang lain yang hendak beribadah di masjid. Yang terakhir, halaman 36, la tudayyi syarafal ilmi, jangan melakukan sesuatu yang kurang baik di masjid. Jangan melakukan sesuatu yang kurang baik di dalam masjid. Mengapa kita dilarang melakukan hal tersebut? Karena akan menjadi bahan pembicaraan umum. Sebagaimana tadi yang saya contohkan, akan menjadi bahan pembicaraan umum yang memberi pengaruh negatif kepada teman. Jadi di dalam masjid harus senantiasa menjaga adab. Kalau kita tidak menjaga adab, akan memberikan pengaruh negatif ke yang lain. Dan bila kamu melihat orang sholat, dan bila kamu melihat orang yang sholat yang tidak sesuai dengan hukumnya, bila kamu melihat orang sholat yang tidak sesuai dengan hukumnya, maka tegurlah dengan baik. Jadi kalau ada temannya melakukan mungkin cara sholatnya ada yang keliru, kita ingatkan dengan yang baik. Kalau kita mengingatkannya tidak baik, nanti bisa terjadi perkelahian. Wa idza syi'ta an turshidahu ila hukmi syar'i, dan bila menyampaikan kepadanya, dan bila kamu ingin menyampaikan syariat Allah kepadanya, maka jangan membuat dia tidak tertarik. Jangan membuat dia tidak tertarik. Jadi maksud kita baik, mau menjelaskan syariat yang benar. Tapi kalau cara kita menyampaikannya kurang tepat, akhirnya yang menerima justru bukannya menerima penjelasan kita, tapi tidak tertarik dengan syariat Allah. Jadi di dalam berdakwah itu ada etikanya sebagaimana dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jangan sampai membuat orang lain tidak tertarik untuk mempelajari agama Islam. Tuh. Jadi kalau mau membenarkan, mengajari temannya yang cara sholatnya kurang tepat atau hal-hal yang lain yang bersifat agama, maka kita harus menegurnya dengan baik. Kalau kurang baik, dia akan tidak tertarik dengan agama Islam. Wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah akan memberi petunjuk jalan lurus. Allah akan memberi petunjuk ke jalan yang lurus kepada orang yang dikehendaki. Sebelum pengajian kitab Waswaya ini saya tutup, saya ingin bertanya,
Kira-kira teman-teman kalau masuk masjid itu mendahulukan kaki kanan apa kiri? Kalau kaki kanan masih sandalan, sandalnya dilepas, terus kaki kanan sandalnya dilepas, kaki kanan masuk masjid, terus kaki kirinya bagaimana? Kaki kiri masih sandalan, apakah sandal masuk masjid dalam keadaan sandalan juga? Gimana caranya? Mau masuk masjid, kaki kanan sandalnya dilepas, terus menginjak menginjak sandal dulu, kaki kiri sandalnya yang kiri dilepas, kaki kanan masuk masjid, kaki kiri mengikuti. Kalau keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri. Kalau pakai sandal kanan dulu apa kiri dulu? Pakai sandal, pakai sepatu kanan dulu apa kiri dulu? Ini adab yang diajarkan Rasulullah juga. Jadi tolong teman-teman kalau pakai sepatu, pakai sandal diawali dengan kaki yang kanan dulu. Sekarang kita perhatikan adab keluar dari masjid. Adab keluar dari masjid itu kita mendahulukan kaki kiri. Tapi kita pakai sandalnya harus kaki kanan dulu. Bagaimana ketika kita keluar dari masjid kaki kiri sudah keluar, sementara kaki kanan harus pakai sandal dulu? Keluar dari masjid, kaki kiri menginjak sandal, ya. Kaki kiri keluar dari masjid, injak sandal yang kiri dulu. Kaki kanan keluar dari masjid langsung pakai sandal. Setelah itu diikuti dengan kaki yang kiri. Selain kita menjaga adab-adab beribadah dan masuk ke masjid, perlu kita perhatikan tentang sholat. Kenapa sholat itu penting? Sholat itu penting. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. Kalau kita mendirikan sholat sama dengan mendirikan agama, kalau kita meninggalkan sholat sama dengan merobohkan agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Jadi ada yang hafal belum hadis ini? As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Ditulis artinya saja kalau belum hafal hadisnya. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat sama dengan mendirikan tiang agama, mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan sholat sama dengan merobohkan agama. Berarti kuat atau tidaknya Islam kita tergantung bagaimana sholat kita. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran diterangkan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, kita setiap hari sudah sholat 5 waktu dengan berjamaah. Lalu kenapa kemungkaran, kekejian kok masih kita laksanakan? Berarti kualitas sholatnya yang perlu diperbaiki. Kualitas sholatnya. Sholat itu penting, ya. Bukan yang penting sholat, ya. Sholat itu penting. Sekali lagi sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Karena manfaat sholat sangat besar sekali. Di antara manfaat sholat adalah media untuk mengingat Allah. Di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Semoga setelah mempelajari adab beribadah dan masuk masjid ini, bukan hanya kuantitas ibadah kita yang meningkat, tapi semoga kualitas ibadah kita juga meningkat. Amin, amin, amin. Mari kita akhiri pengajian pada sore hari ini dengan tasyahud istighosah. Kita terapkan adab lahir, adab batin. Kita makmum di belakang beliau Hadratul Mukarram Panjenengan. Mari dengan sungguh-sungguh
الفاتحة. يا شافع كل الصلاة والسلام عليك وأشهد فقد ضللت وليس لي يا سيدي سواك فإن أردت شخص يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذنك وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا سيدي يا أيها الغوث يا سيدي يا أيها الغوث يا سيدي يا أيها الغوث الفاتحة. Segala salah dan bila kami maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyafa'ah wa tarbiyah wa al-ghawth radhiyallahu anhu rabbana wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.